Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya ataupun siang, tergantung nanti jamnya ya. Karena nanti mungkin ada yang jam setengah 12 ataupun ada yang jam 8. Jadi nggak bisa saya bilang selamat pagi ataupun selamat siang ya. Jadi seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan membahas tentang materi-materi yang sudah saya suruh ringkas kepada kalian. Kemudian saya suruh kirim ke WA saya. Jadi hari ini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi setelah ini kita langsung ke monitor aja. Jadi ini pertemuan kita yang kemarin, kita membahas tentang mematikan dan menghidupkan komputer pada Windows 7 ya. Jadi di sini itu ada booting, cold booting, dan warm booting sebagai kata kunci, dan restart, shutdown. Jadi yang pertama adalah booting ya. Mungkin kita selama ini nggak pernah denger yang namanya booting ya. Jadi di sini juga nggak dijelasin apa itu booting. Jadi booting adalah proses menghidupkan komputer ya, dari si monitor masih gelap hingga monitor muncul gambar awalannya ya. Kemudian yang ditampilkan ini di gambar A dan B itu adalah BIOS ya. Dia layarnya hitam ataupun biru dengan tulisan berwarna putih. Jadi BIOS ini adalah aplikasi bawaan pabrik yang memiliki fungsi untuk mengatur fungsi daripada peralatan-peralatan yang ada di dalam si komputer ya. Jadi untuk mengatur fungsi-fungsi dasarnya aja. Di situ juga di pembahasan ini juga bisa kita lihat dia untuk mengatur dan mengontrol hardware yang terdapat di dalam komputer ya. Jadi semua komputer yang ada saat ini pasti mempunyai si BIOS ini ya. Jadi BIOS ini bukan untuk kita gunakan. BIOS ini hanya digunakan oleh teknisi-teknisi komputer untuk melakukan pengaturan-pengaturan pada komputer. Jadi si BIOS ini enggak untuk kita pakai ya. Jadi yang kita pakai itu di luar daripada BIOS ataupun operasi sistemnya aja gitu. Selanjutnya kita membahas tentang cold booting. Cold booting ini adalah booting dalam keadaan dingin ya. Booting dalam keadaan dingin ini seperti apa? Jadi contohnya komputer ini belum ada kita pakai seharian. Jadi kan keadaan si komputer ini dingin ya kan. Ketika kamu hidupkan, ketika kita hidupkan, disitulah yang dinamakan dengan cold booting ya, karena si komputer itu dalam keadaan dingin karena nggak pernah kita pakai, kemudian kita pakai, jadinya itu dinamakan cold booting. Selanjutnya ada warm booting. Kalau untuk warm booting ini beda dengan cold booting. Warm booting ini dilakukan dalam keadaan panas ya. Si komputer ini sedang kita pakai, kemudian tiba-tiba listrik mati, tuh kan si komputer mati. Tapi kan keadaan komputer panas. Kemudian tiba-tiba si listrik hidup lagi. Kita hidupinlah si komputer ini. Disitulah yang dinamakan dengan istilah warm booting. Jadi kalian nanti kalau ada pertanyaan ataupun nanti ulangan cold booting dengan warm booting, itu aja gampangnya ya. Warm booting itu dilakukan pada saat panas, cold booting dilakukan pada saat dingin. Jadi warm booting ini bisa juga dikatakan dengan istilah restart ya. Warm booting ini ataupun restart ini biasanya digunakan orang dalam keadaan tadi listrik tiba-tiba mati ataupun apabila si komputernya sedang hang ya. Komputer sedang kamu pakai lagi ngerjain tugas ini tuh tiba-tiba si komputernya hang atau tidak bisa bekerja. Disitulah kita lakukan warm booting ataupun kita restart, sehingga si komputer itu bisa digunakan lagi seperti biasa ya. Itulah untuk si warm booting ya. Selanjutnya
menghidupkan komputer. Nah, ini yang paling gampang, ini semua manusia bisa nih melakukannya. Cuman di sini ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kita sebagai pengguna komputer kita harus melakukan menghidupkan komputer dengan cara yang baik dan benar. Yaitu di situ ada beberapa cara ataupun beberapa tahap. Yang pertama, pastikan kabel-kabel komputer sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah, jadi kabel-kabel colokan-colokan itu pastikan sudah nemplek semua ya. Yang ke terminal, yang ke komputer itu harus sudah terpasang. Kemudian pasang kabel power ke stop kontak. Nah, itu pasangkan kabel-kabel powernya ke stop kontak. Kemudian yang selanjutnya ada tekan tombol on pada penstabil tegangan ataupun stabilizer ya, itu kalau ada. Kemudian tekan tombol on juga pada CPU dan monitor secara berurutan. Jadi kalau misalnya ada si stabilizer, harusnya kita pencet stabilizernya dulu, kemudian CPU, baru dia tekan on juga di monitor ya, secara berurutan. Jangan monitor dulu baru CPU, nanti nggak nongol. Jangan monitor dulu baru stabilizer, nggak nongol ya, ya kan hidup. Nah, setelah udah kita pencet on semua, di situ tertulis tunggulah beberapa saat hingga komputer melakukan proses booting. Nah, booting yang tadi yang nongol tulisan hitam putih yang saya bilang di awal tadi ya. Kemudian setelah itu akan muncul layar untuk memilih user dan mengisi password. Itu untuk komputer pribadi, sedangkan komputer yang di sekolah kita itu kan komputer umum, jadi tidak saya password. Jadi langsung aja setelah nanti dari proses booting, kita akan langsung ke pada yang terakhir ini, dia langsung muncul desktop. Desktop itu yang gambar awal ya. Selanjutnya ada merestart komputer. Nah, ini sama kayak yang warm booting tadi ya. Di sini kita baca, pernahkah komputer Anda berhenti bekerja atau hang? Nah, itu tadi ya. Jadi kalau hang ini dia ada beberapa sebab. Yang pertama, hardware konflik ataupun masalah hardware. Yang kedua ada software konflik ataupun masalah software ya. Jadi hardware konflik ada satu ataupun lebih hardware yang bermasalah ya. Jadi ketika ada bermasalah hardware ataupun software ini, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah merestart si komputer dengan harapan si komputer ini bisa kembali bekerja dengan baik ya. Nah, ada beberapa cara nih, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk merestart komputer. Cara yang pertama, jika si mouse bisa bergerak. Nah, kalau mouse yang bisa bergerak, kita lakukan restart seperti biasa ya, dengan cara klik tombol start yang ada di samping kiri, kemudian klik panah yang ada di samping tombol shutdown, kemudian pilih restart. Itu kalau mouse-nya bergerak. Kemudian ternyata mouse yang kita gunakan ini nggak bisa bergerak. Nah, kita gunakan keyboard ya, dengan cara memencet Ctrl ataupun CTRL, ALT dan Del secara bersamaan. Jadi barengan. Kontrol dulu ditahan, ALT dulu ditahan, kemudian Del. Jadi nanti kemudian si komputer akan merestart dengan sendirinya. Dan yang ketiga, ternyata si mouse dan juga si keyboard nggak bisa bergerak, nggak bisa kita pencet, nggak bisa kita arah-arahin si mouse, nggak bisa keyboard kita pencet-pencet apapun, nggak bisa. Caranya apa lagi? Di situ di gambar 1 2 3. Di situ ditunjukkan ternyata di dekat tombol power, di dekat tombol on off ada tombol restart. Disitulah kita pencet tombolnya, pencet sekali, klik. Nanti si komputer akan merestart dengan sendirinya. Lanjut kita ke sleep komputer ya. Apa itu sleep komputer? Jadi sleep artinya tidur ya. Jadi kita disuruh menidurkan si komputer. Jadi sleep komputer ini adalah fitur daripada komputer yang bisa kita gunakan ketika kita sedang, contohnya kita lagi ngerjain sesuatu nih, lagi ngerjain sesuatu di komputer ya kan. Contohnya kita lagi praktek di lab kita nih.
lagi ngerjain sesuatu, lagi ngerjain praktek, ternyata kalian saya suruh, kamu tolong ambilkan spidol dulu di kantor. Nah, kamu kan nggak mau tuh si komputer kamu diotak-atik sama teman ya kan, takutnya nanti jadi masalah, jadi pekerjaan yang sudah kamu lakukan jadinya hilang. Caranya gimana? Itu tadi, dengan sleep komputer. Jadi kalau kita sleep, si komputer itu kan akan tidur. Nah, jadi nanti komputer itu nggak akan di pencet-pencet oleh orang lain ya, ataupun nggak akan di otak-atik kerjaan kamu itu sama orang lain. Kemudian yang paling sering ini, si sleep komputer ini paling sering digunakan pada laptop ya. Laptop yang paling sering menggunakan si sleep ini, karena laptop ini kan sering kita bawa ke sana kemari. Nah, di sini terlihat beberapa tahap dalam menslipkan komputer ya. Yang pertama, dalam keadaan bekerja ataupun kita lagi ngerjain sesuatu, itu langsung aja kita klik start, kemudian kita klik tombol panah di samping tombol shutdown, langsung kita klik sleep ya. Jadi komputer akan langsung gelap seketika. Untuk menghidupkannya, itu di situ yang tertulis Anda cukup menggerakkan mouse ya. Nah, kalau yang itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita klik mouse-nya juga nggak akan hidup dia. Jadi langsung kita tekan tombol power pada CPU. Kalau untuk laptop, layarnya tinggal kita buka lagi, dia nanti akan hidup kembali. Jadi di situ ada beberapa manfaat dari sleep komputer. Yang pertama adalah sangat cocok untuk Anda yang bepergian tidak lama, itu yang kayak saya ceritakan tadi. Kemudian sleep dapat menghemat daya lebih banyak, sudah jelas ya. Kemudian ketika Anda kembali menggunakan komputer, Anda langsung dapat menggunakan tanpa melalui proses booting. Nah, itu tadi kalau sleep. Jadi jadi ketika dia mati, kita hidupkan lagi, langsung kita bisa ngerjain tugas yang tadi. Nggak perlu kita nungguin dia booting dulu, nggak perlu lagi kita bukain aplikasinya lagi. Jadi dia langsung kembali pada saat terakhir kita sleep. Kayak gitu. Kemudian mematikan komputer. Nah, ini yang paling sering sekali dipertanyakan oleh anak-anak sekolah di SMA 4 ya. Kakak-kakak kalian itu tahu dia menghidupkan komputer, tahu dia caranya mainin komputer, tapi nggak tahu cara mematikan komputer. Di sini nih, kalian jangan sampai seperti itu ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan komputer. Kalian jangan cuma bisa menghidupkan, tapi kalian harus bisa juga mematikan dengan cara yang baik dan benar ya. Di situ ada beberapa tahapan. Yang pertama, pastikan semua aplikasi yang telah kalian gunakan telah ditutup. Jadi aplikasi yang sudah kita lakukan untuk melakukan tugas tadi, pastikan sudah tertutup ya. Kemudian kita klik tombol start menu yang ada di samping kiri bawah. Kemudian klik tombol shutdown. Jadi nanti si komputer akan melakukan proses shutting down ya. Nanti akan tertulis itu di monitor. Jadi ketika udah mati, barulah colokan-colokannya itu dicabut ya. Kalau misalnya ada stabilizernya dimatiin dulu ya, tombol off-nya. Barulah semua colok-colokan dimatiin. Begitu aja penjelasan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ya. Silakan kalian tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian untuk absensi silakan kalian cek di kolom deskripsi. Di deskripsinya itu ada link, silakan kalian klik. Di situ nanti kalian akan diarahkan kepada absensi. Nanti tinggal kalian tulis nama beserta kelas ya, nama lengkap. Kemudian nggak pakai lambang, nggak pakai emot tangan, nggak pakai emot senyum ya. Nah, suruh absen kok pakai emot tangan, emot senyum. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ini channel saya nih biar banyak duit saya. Gitu aja ya dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang.